Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nazwa Safira Ramadhani dari kelas 10 3 SMA Negeri 5 Medan. Di sini saya akan memberikan ilmu pengantar geografi. Sebelum itu, ada yang tahu nggak sih apa itu geografi? Yaps, betul. Geografi merupakan ilmu yang menggambar tentang bumi. Geografi ini adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, seperti penduduk, flora, fauna, batuan, iklim, tanah, air, dan interaksi yang terjadi antara fenomena-fenomena tersebut. Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan graphein. Geo artinya bumi dan graphein berarti lukisan, tulisan, atau deskripsi. Nah, selanjutnya ada pengertian geografi menurut beberapa ahli. Menurut Eratosthenes, menurut ia geografi berasal dari kata geographica yang artinya penulisan atau penggambaran bumi. Yang kedua, menurut Claudius Ptolemaeus, geografi adalah suatu penyajian sebagian atau seluruh permukaan bumi bersama fenomena yang terkandung di dalamnya dalam bentuk peta. Selanjutnya, ada menurut Immanuel Kant, geografi adalah disiplin ilmu yang memiliki objek studi berupa benda-benda atau gejala-gejala yang tersebar dan berasosiasi dalam ruang. Selanjutnya, ada menurut Ikatan Geografi Indonesia atau yang sering disebut IGI. Menurut ia, geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer dengan menggunakan pendekatan ke lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, itu dia penjelasan pengertian geografi menurut beberapa para ahli. Setelah itu, ada sejarah singkat tentang ilmu geografi. Istilah geografi sendiri pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli filsafat dan astronomi terkenal bernama Eratosthenes pada tahun 276 sampai 194 sebelum Masehi. Pada mulanya, geografi menceritakan tentang berbagai tempat di permukaan bumi sebagai hasil penjelajahan ke berbagai tempat ke penjuru dunia yang disebut aliran logografi. Pemahaman tentang geografi terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring dengan kemajuan pemikiran penelaahan manusia. Seorang ahli geografi asal Jerman, Bernhardus Parenius, membagi bidang kajian geografi menjadi dua bagian, yaitu geografi umum dan geografi khusus. Perkembangan geografi juga dipengaruhi oleh pemikiran Darwin dengan teori evolusi dalam perkembangan makhluk hidup. Nah, itu dia sejarah singkat perkembangan geografi. Selanjutnya, kita membahas objek studi geografi. Jadi, objek bidang ilmu geografi terdiri atas dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material merupakan hal pokok yang dapat diamati dan dikaji dalam ilmu geografi. Objek material adalah fenomena geosfer, yaitu segala peristiwa alam yang terjadi pada bumi. Fenomena geosfer meliputi litosfer, biosfer, atmosfer, hidrosfer, dan antosfer. Litosfer adalah lapisan batuan yang membentuk bentang alam seperti pegunungan, plato dataran rendah, dan lapisan tanah. Biosfer adalah lapisan kehidupan meliputi kehidupan binatang dan tumbuhan. Selanjutnya, atmosfer adalah lapisan udara membentuk iklim dan cuaca. Hidrosfer adalah lapisan air antara lain sungai, laut, danau, dan air dan tanah. Antroposfer adalah dinamika penduduk seperti manusia dan kehidupannya di permukaan bumi. Yang kedua, objek formal adalah
pendekatan atau cara memahami fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi dan menjadi sebab geografi dipelajari. Menurut Fritz Schaefer, seorang ahli geografi, menyatakan objek formal geografi adalah ilmu yang terkait dengan cara mengatur pembagian ruangan di permukaan bumi. Terdapat 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan ke ruangan atau spatial approach. Yang kedua, pendekatan ke lingkungan atau ekologi, bisa disebut ecological approach. Ketiga, pendekatan kompleks wilayah atau regional complex approach. Nah, setelah itu ada 4 prinsip geografi. Yang pertama, prinsip persebaran. Prinsip ini menjelaskan bahwa fenomena geografi di bumi tidak merata. Fenomena geografi termasuk gejala dan fakta geografi yang berkenaan dengan alam maupun manusia. Contoh di dalam prinsip persebaran ini yaitu persebaran potensi air yang berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lainnya. Yang kedua, prinsip interrelasi. Prinsip ini adalah merupakan prinsip permasalahan yang terjadi di alam dengan manusia saling terkait. Interrelasi ini dapat terjadi antara alam dengan alam itu sendiri maupun alam dengan manusia. Contoh prinsip ini sendiri yaitu fenomena banjir yang terjadi akibat penebangan hutan di wilayah hulu. Yang ketiga, prinsip deskripsi. Prinsip ini merupakan bentuk keterkaitan antara alam dan manusia, dapat digambarkan dalam bentuk deskripsi. Selain itu, bisa disajikan dengan tulisan atau kata-kata. Dapat dilengkapi pula dengan diagram, tabel, gambar, dan peta. Penjelasan atau deskripsi berguna untuk memberikan gambaran lebih jauh tentang gejala dan masalah yang sedang dipelajari. Contoh di dalam prinsip ini yaitu Gunung Semeru rentan terhadap pergolakan seismik karena lokasinya di cincin api Pasifik yang merupakan busur gunung berapi dan garis patahan yang mengelilingi cekungan Pasifik. Dan yang terakhir, keempat, yaitu prinsip korologi. Prinsip ini mencakup pengamatan gejala, fakta, ataupun masalah geografi di suatu tempat. Prinsip ini meninjau fenomena geografi dari segi persebarannya, interaksinya, dan integrasinya dalam ruang tertentu. Singkatnya, prinsip korologi memadukan ketiga prinsip lainnya. Wilayah, kondisi, akan memberikan ciri khas pada kesatuan gejala, fungsi, dan bentuk. Contoh di dalam prinsip ini, jika Anda ingin mengetahui tentang suhu udara, peneliti perlu mengetahui tentang perbedaan suhu udara pada pedesaan dan kota, penyebab timbulnya udara sejuk di pedesaan, serta pengaruh banyaknya pohon di desa terhadap suhu udara di wilayah pedesaan. Nah, itu dia penjelasan prinsip geografi dan beberapa contohnya. Setelah itu, ada beberapa aspek ilmu geografi. Yuk, mari kita bahas. Yang pertama, ada aspek fisik. Aspek fisik adalah aspek geografi yang menyangkut keadaan lingkungan alam di luar manusia. Contohnya, bentuk muka bumi, perairan, keadaan udara, tumbuhan, dan hewan, serta semua fenomena alam yang dapat langsung diamati. Aspek fisik ini dibagi lagi menjadi aspek topologi atau wilayah, aspek biotik atau manusia, vegetasi, dan hewan, dan aspek non-biotik atau tanah, perairan, dan iklim. Aspek topologi, aspek ini membahas tentang hal yang berkenaan dengan letak atau lokasi suatu wilayah, bentuk muka bumi, luas area, dan batas-batas wilayah yang memiliki ciri khas tertentu. Selanjutnya, aspek biotik. Aspek ini membahas tentang hal yang berkenaan dengan unsur vegetasi seperti tumbuh-tumbuhan atau flora, dunia, binatang, atau fauna dan kajian penduduk. Aspek non-biotik
Aspek ini membahas tentang hal yang berkenaan dengan unsur kondisi tanah, tata air atau hidrologi, baik itu perairan darat maupun laut, dan kondisi iklim dari suatu wilayah. Selanjutnya, aspek sosial. Aspek sosial adalah aspek geografi berupa seluruh masalah sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi karena adanya aktivitas serta kreativitas manusia di permukaan bumi. Beberapa hal yang dikaji di dalam aspek sosial antara lain aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Ada aspek lain selain aspek fisik, kajian geografi pula mencakup aspek sosial. Geografi mengkaji manusia yang hidup di dalamnya, dari keterkaitannya dengan fenomena yang terjadi di geosfer. Aspek sosial pula meliputi aspek politis, antropologis, ekonomis, dan aspek yang berhubungan dengan kebudayaan atau pola hidup manusia. Aspek sosial, aspek ini membahas tentang hal yang berkenaan dengan unsur adat istiadat, tradisi, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Aspek ekonomi, aspek ini membahas tentang hal yang berkenaan dengan unsur pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan, perdagangan, industri, transportasi, dan pasar. Aspek budaya, aspek ini membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan unsur agama, pendidikan, kesenian, dan bahasa. Selanjutnya ada aspek politik. Aspek ini membahas mengenai hal yang berkenaan dengan unsur kepemerintahan terjadi di dalam kehidupan di masyarakat. Nah, itu dia aspek-aspek yang ada di ilmu geografi. Kalian pada tahu nggak sih, ternyata ada 2 unsur pokok geografi. Nah, di sini kita akan membahas 2 unsur tersebut. 2 unsur pokok tersebut yang harus kita ketahui yaitu 1. Keadaan alam. Keadaan alam tidak dinamis dan tidak mengalami perubahan secara cepat bila dibandingkan dengan keadaan manusia. Keadaan alam meliputi lingkungan alam dan bentang alam. 2. Keadaan manusia. Keadaan manusia mengalami perubahan lebih cepat dan bersifat dinamis serta kreatif. Unsur pokok geografi ini meliputi lingkungan sosial, bentang alam, budidaya, dan masyarakat. Unsur keadaan manusia mengkaji tentang manusia dan segala aktivitasnya. Lalu, yuk mari kita bahas ruang lingkup ilmu geografi. Nah, ada beberapa ruang lingkup ilmu geografi nih, yaitu 1. Geografi fisik adalah salah satu bagian utama ilmu geografi. Geografi fisik adalah bagian ilmu geografi yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan studi tentang proses dan pola dalam lingkungan alam di muka bumi. Yang kedua, geografi manusia merupakan cabang geografi yang bidang studinya mencakup aspek gejala di permukaan bumi yang mengambil manusia sebagai objek pokoknya. Gejala manusia sebagai objek studi pokok meliputi aspek kependudukan dan aspek aktivitas manusia. Yang ketiga, geografi regional adalah suatu bagian atau keseluruhan bagian yang didasarkan atas aspek keseluruhan suatu wilayah. Dapat pula dikatakan bahwa geografi regional sebagai suatu studi tentang variasi penyebaran gejala dalam ruang pada suatu wilayah tertentu, baik lokal, negara, maupun kontinental. Lalu, mari kita bahas tata letak geografi. 1. Pengaruh unsur fisik. Pengaruh unsur fisik pada wilayah
terdiri dari iklim cuaca, air, relief dan tanah, dan kondisi sumber daya. Iklim dan cuaca. Cuaca dan iklim dapat mempengaruhi jenis dan sebaran tumbuhan, hewan, kesehatan, dan kemampuan adaptasi dan kegiatan manusia. Air. Air adalah kebutuhan yang penting bagi kehidupan, terutama manusia, seperti untuk irigasi, perikanan, pembangkit listrik, dan lainnya. Air di permukaan bumi terbagi menjadi air tawar dan air asin. Relief dan tanah, keduanya berpengaruh bagi pemusatan penduduk, jaringan jalan, jenis usaha, hingga kebudayaan. Peradaban di wilayah dataran rendah tentu akan berbeda dengan peradaban di daerah dataran tinggi. Selanjutnya, sumber daya. Ada tidaknya sumber daya akan menyebabkan perbedaan potensi pertumbuhan wilayah yang bersangkutan. Daerah yang kaya sumber daya akan cepat berkembang seperti Balikpapan dan Tembagapura. Yang kedua, pengaruh unsur topologi. Pengaruh ini ada letak, luas, dan bentuk. Secara garis besar, letak. Pertama, letak astronomis adalah letak suatu tempat dihubungkan dengan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang yaitu garis paralel pada pola bumi yang sejajar dengan khatulistiwa. Garis bujur yaitu semua garis yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan, tegak lurus dengan khatulistiwa. Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang kedua, letak geologis adalah letak suatu tempat berdasarkan struktur batu-batuan yang ada pada kulit buminya. Indonesia terletak pada 2 jalur pegunungan. Yang ketiga, letak geomorfologis. Letak ini berdasarkan morfologi suatu tempat di muka bumi. Yang keempat, letak geografis. Letak ini dilihat dari posisinya di muka bumi. Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Yang kelima, letak maritim. Letak ini adalah suatu daerah ditinjau dari sudut kelautan. Indonesia dikelilingi 3 lautan besar. Dan 6. Letak ekonomis adalah letak suatu daerah ditinjau dari jalur dan kehidupan ekonomi daerah tersebut terhadap daerah lain. Indonesia berada pada jalur perdagangan dunia. Yang ketujuh, ada letak sosiokultural adalah letak suatu daerah berdasarkan keadaan sosial budaya daerah yang bersangkutan dengan terhadap daerah sekelilingnya. Indonesia secara sosiokultural relatif sama. Nah, selanjutnya B. Luas dan bentuk. 1. Luas. Luas Indonesia terdiri dari 16.671 pulau dengan luas daratan mencapai 1.904.569 km persegi. Adapun luas perairan Indonesia yang memisahkan pulau-pulauan yang mencapai sekitar 6.159.032 km persegi. Itu termasuk zona ekonomi eksklusif, sehingga luas wilayah Indonesia mencapai sekitar 7,9 juta kilometer persegi. Nah, teman-teman, Indonesia itu luas banget ternyata loh. Yang kedua, bentuk Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara dan dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, sehingga dikenal sebagai negara lintas benua. Selanjutnya, yang ketiga, pengaruh unsur biotik
Pengaruh unsur biotik terdiri dari 1. Tumbuhan. Tumbuhan memiliki peran penting dalam menyediakan oksigen dari hasil fotosintesis. Tumbuhan adalah produsen utama dan memberikan daya dukungan kehidupan bagi planet bumi. Selain itu, tumbuhan menjadi rumah bagi hewan dan bahan baku industri bagi manusia. Yang kedua, hewan. Hewan dapat memengaruhi keadaan fisik alam. Contohnya nih, dalam hal penyerbukan. Kotoran hewan juga membantu menyerbukan tanah dan memberikan manfaat bagi kebutuhan pangan manusia. Yang ketiga, manusia berperan dalam mempengaruhi alam. Nah, ini nih, manusia dapat merekayasa tempat di permukaan bumi dengan akal dan teknologi yang disebut man-ecological dominant. Itu artinya adalah konsep ekologi di mana manusia adalah makhluk paling mendominasi bumi. Nah, teman-teman, selanjutnya ada 10 konsep dasar geografi. Yang pertama, konsep lokasi. Lokasi merupakan letak atau sesuatu yang berhubungan dengan tempat. Konsep lokasi dalam ilmu geografi dibagi menjadi 2, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi yang ditentukan berdasarkan letak astronomisnya atau garis lintang dan bujur. Sedangkan lokasi relatif adalah lokasi yang ditentukan berdasarkan letak geografisnya. Misalnya di antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia, di antara Gunung Merapi dan Merbabu, atau di pegunungan Andes. Yang kedua, konsep jarak. Konsep ini berkaitan dengan konsep lokasi. Ada 2 macam nih konsep jarak, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Ketiga, konsep keterjangkauan adalah konsep geografi yang mempertimbangkan kemudahan akses suatu wilayah. Keempat, konsep pola merupakan konsep keberaturan dalam interaksi alam, interaksi manusia dengan alam, dan interaksi sosial antar manusia yang terjadi di permukaan bumi. Selanjutnya, yang kelima, yaitu konsep morfologi. Di dalam konsep ini, ilmu geografi adalah konsep tentang bentuk suatu wilayah di permukaan bumi. Misalnya nih ya, dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, air terjun, mata air, teluk, dan juga palung. Yang keenam, konsep aglomerasi adalah kecenderungan pengelompokan suatu gejala yang terkait dengan aktivitas manusia. Contoh konsep aglomerasi adalah permukiman daerah elit, permukiman daerah, kawasan, dan juga kawasan sentra perdagangan tekstil. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu konsep diferensiasi area. Konsep perbedaan wilayah adalah konsep perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Diferensiasi area membedakan wilayah berdasarkan morfologinya, kondisi geografis bentang alamnya, penduduk dan mata pencariannya, serta aspek sosial masyarakatnya. Yang kedelapan,
yaitu konsep interaksi adalah hubungan timbal balik dalam bentuk arus barang, jasa, komunikasi, dan persebaran ide antar wilayah. Interaksi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan wilayah-wilayah itu sendiri. Yang kesembilan, ada konsep keterkaitan keruangan. Menurut konsep geografis, pengertian ruang adalah suatu tempat di permukaan bumi yang bisa ditempati oleh makhluk hidup. Nah, ruang terbentuk dari faktor abiotik seperti tanah, udara, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu 10 konsep nilai kegunaan adalah perbedaan nilai yang dimiliki suatu wilayah di permukaan tinggi dan juga perbedaan nilai guna sesuatu di satu wilayah dengan wilayah lainnya. Nah, itu dia teman-teman penjelasan 10 konsep dari ilmu geografi. Nah, teman-teman, ternyata kita sudah memasuki materi yang terakhir nih, yaitu cabang ilmu geografi. Di sini saya hanya menjelaskan beberapa cabang-cabang ilmu geografi. Yuk, mari kita bahas. Cabang ilmu geografi. Yang pertama, geomorfologi. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi dan proses pembentukannya. Yang kedua, klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim dan faktor pembentukannya serta pengklasifikasiannya dalam suatu kelompok iklim. Yang ketiga, yaitu biogeografi adalah ilmu yang mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan. Keempat, yaitu ilmu kartografi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses pemetaan. Yang kelima, geografi tanah adalah ilmu yang mempelajari sifat, karakteristik tanah dan persebarannya di atas permukaan bumi. Dan yang keenam, geografi kependudukan adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek keruangan yang berkaitan dengan manusia sebagai penduduk di suatu wilayah. Dan ketujuh, geografi ekonomi. Geografi ini mempelajari tentang ilmu variasi wilayah di permukaan bumi dalam hubungannya dengan aktivitas manusia, yaitu produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Yang terakhir yaitu kedelapan, penginderaan jauh adalah ilmu untuk memperoleh informasi tentang suatu objek dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek yang ia tuju. Oke teman-teman, itu dia. Ternyata mempelajari ilmu geografi itu seru ya. Tidak hanya bumi aja yang dipelajari, tetapi isinya juga dipelajari, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Mungkin ini saja penjelasan dari saya mengenai materi pengantar ilmu geografi. Mohon maaf bila ada kata saya yang kurang jelas di dalam menjelaskan materi tersebut. Jangan lupa subscribe and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching teman-teman.